Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Regi Lehito. Saya berada pada kelompok 2 yang studi kasusnya membahas tentang pelaksanaan konstruksi yang diberi judul Pengawasan Mutu Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator 3 di Provinsi Kalimantan Timur. Studi kasus ini diadakan oleh Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah 2 Palembang melalui e-learning. Adapun outline studi kasusnya, yang pertama berupa latar belakang, maksud dan tujuan, yang kedua profil lokasi studi kasus, yang ketiga risiko dan dampak pelaksanaan konstruksi, dan yang keempat membahas tentang pengendalian mutu pelaksanaan konstruksi. Untuk latar belakang pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara merupakan program strategis nasional yang menandai pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, serta peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK sebagai bagian dari struktur Kementerian Koordinator turut direncanakan memiliki kantor pusat baru di wilayah kawasan inti pusat pemerintahan (IKN). Proyek ini bukan hanya berfungsi sebagai tempat kerja, tetapi juga sebagai representasi dari pemerintahan yang modern, hijau, dan berteknologi tinggi. Maksud dari studi kasus ini adalah melakukan studi kasus atas pelaksanaan pembangunan gedung dan kawasan kantor Kemenko 3 di IKN sebagai bagian dari evaluasi mutu konstruksi dan efektivitas pengendalian pelaksanaan proyek. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah teknis dan manajerial dalam pelaksanaan pembangunan, menganalisis risiko dan dampak pelaksanaan konstruksi terhadap mutu dan jadwal proyek, serta memberikan rekomendasi pengawasan mutu untuk proyek sejenis di masa mendatang. Untuk lokasi studi kasus ini berada tepat di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Kawasan spesifiknya itu berada pada kawasan inti pusat pemerintahan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Pembangunan bangunan gedung dan kawasan Kementerian Koordinator 3 termasuk dalam zona superblok perkantoran Kementerian Koordinator di Ibu Kota Negara IKN. Kemudian untuk aksesibilitas dari kawasan kantor Kemenko 3 ini dekat dengan Istana Negara di IKN dan Sumbu Kebangsaan Timur Barat, dan juga dapat diakses melalui jalan tol Balikpapan IKN dengan rencana koneksi ke Bandara VVIP IKN dan Pelabuhan Internasional Kariango. Untuk karakteristik kawasan itu sendiri mempunyai beberapa karakteristik, antara lain kondisi geografis dan topografis. Umumnya berbukit dan bergelombang dengan tanah berjenis latosol dan potsolik, memerlukan rekayasa teknis fondasi khusus. Kemudian iklim di sana itu tropis lembab dengan curah hujan tinggi sepanjang tahun. Tata guna lahan sebelumnya merupakan hutan produksi dan lahan semak belukar, dan yang dikembangkan menjadi kawasan pemerintahan hijau dengan ruang terbuka hijau, fasilitas publik, dan jalur pedestrian ramah lingkungan. Kemudian kondisi sosial ekonomi, penduduk sekitar sebagian besar bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Dan peran strategis lokasi merupakan bagian dari pusat pemerintahan negara, menjadikan lokasi prioritas dalam tahap 1 pembangunan IKN pada tahun 2022 sampai 2024 untuk mendukung visi IKN sebagai kota cerdas, hijau, inklusif, dan berkelanjutan. Ada beberapa risiko dan dampak pelaksanaan, antara lain risiko teknis dan konstruksi. Risiko teknis dan konstruksi ini permasalahannya adalah kondisi tanah labil dan bergambut, cuaca ekstrim, dan akses logistik terbatas. Dampaknya adalah keterlambatan pekerjaan fondasi dan struktur bawah, kemudian biaya konstruksi meningkat akibat pekerjaan tambahan, dan potensi kerusakan bangunan jika perhitungan teknis tidak optimal. Kemudian ada risiko sumber daya manusia. Permasalahannya adalah tenaga kerja lokal terbatas dan kurang terampil, dan tingkat turnover pekerja tinggi karena lokasi terpencil. Dampaknya adalah produktivitas proyek menurun karena ketergantungan pada tenaga kerja luar daerah. Kemudian ada risiko jadwal dan target waktu. Permasalahannya adalah percepatan jadwal karena target upacara 17 Agustus tahun 2024 dan revisi desain.
Dampaknya adalah potensi kualitas pekerjaan menurun jika percepatan tidak diiringi kontrol mutu yang ketat serta terjadinya overtime pekerja. Kemudian risiko keuangan dan anggaran. Permasalahannya adalah kenaikan harga material dan logistik di Kalimantan Timur yang berdampak pada pekerjaan tambah kurang. Dampaknya itu adalah biaya pembangunan bisa melebihi anggaran serta potensi penundaan pembayaran termin jika anggaran tidak tersedia tepat waktu, dan risiko temuan audit jika tidak ada justifikasi kuat atas kenaikan biaya. Kemudian yang terakhir adalah risiko sosial dan lingkungan. Permasalahannya dampak pembukaan lahan terhadap ekosistem sekitar. Dampaknya adalah potensi protes atau resistensi masyarakat, kerusakan lingkungan atau hilangnya vegetasi alami, sedimentasi sungai, dan gangguan terhadap reputasi proyek IKN secara keseluruhan. Terdapat beberapa pengendalian mutunya, antara lain pengendalian mutu terhadap risiko teknis. Permasalahannya tanah labil, curah hujan tinggi, dan kondisi geografis ekstrim. Pengendaliannya dapat dengan cara melakukan uji laboratorium tanah atau soil test sebelum pekerjaan fondasi, serta penerapan engineering solution seperti bore pile, mini pile, dan perkuatan lereng slope protection, dan pembuatan drainase tapak sementara untuk menghindari genangan selama musim hujan. Pemasangan seed pile dan retaining wall di area kritis juga sangat diperlukan. Hasilnya itu mengurangi risiko deformasi struktur dan memperpanjang usia bangunan. Kemudian ada juga pengendalian mutu terhadap SDM dan tenaga kerja. Permasalahannya di sini kurangnya tenaga kerja terampil lokal dan adaptasi teknologi. Pengendaliannya dapat berupa pelatihan dan induksi kerja untuk pekerja baru terkait SOP, K3, dan teknologi BIM, serta penempatan quality control officer di setiap zona kerja. Hasilnya adalah menurunkan tingkat kesalahan teknis dan meningkatkan akurasi pekerjaan. Kemudian selanjutnya pengendalian mutu terhadap jadwal dan target waktu. Permasalahannya tekanan penyelesaian menjelang agenda nasional pada 17 Agustus 2024. Pengendaliannya berupa penerapan kurva S dan critical path method atau CPM untuk pemantauan kemajuan. Hasilnya itu dapat memastikan target waktu tercapai tanpa kompromi terhadap kualitas bangunan. Selanjutnya pengendalian mutu terhadap efisiensi biaya. Permasalahannya di sini potensi pembengkakan biaya karena material, cuaca, atau rework. Pengendalian berupa penggunaan sistem e-budgeting dan e-procurement untuk efisiensi pembelian material dan audit berkala oleh tim internal dan BPKP. Hasilnya menekan resiko pekerjaan ulang atau rework dan memastikan kesesuaian antar elemen bangunan. Kemudian ada pengendalian mutu terhadap dampak sosial lingkungan. Permasalahannya di sini adalah minimnya pelibatan masyarakat dan potensi kerusakan lingkungan. Pengendaliannya berupa konsultasi publik dan komunikasi rutin dengan tokoh masyarakat setempat, serta penerapan AMDAL dan UKL-UPL sebagai syarat lingkungan, dan pengelolaan limbah dan air buangan konstruksi sesuai baku mutu. Hasilnya itu meningkatkan penerimaan sosial dan memperkuat citra proyek sebagai pembangunan berkelanjutan. Kemudian rekomendasi hasil pengawasan mutu pembangunan bangunan gedung berdasarkan pengamatan dan studi kasus terhadap proyek pembangunan gedung dan kawasan kantor Kemenko 3 ini terdapat beberapa rekomendasi, antara lain peningkatan sistem pengendalian mutu terintegrasi, yang dimana perlu penguatan sistem quality assurance dan quality control sejak tahap awal dan melibatkan semua pihak, diantaranya kontraktor, pengawas, dan pemilik pekerjaan. Kemudian ada koordinasi lebih intensif antar instansi dengan dibentuknya Project Management Office atau PMO lintas kementerian yang bersifat permanen di lapangan untuk mempercepat pengambilan keputusan dan menyelesaikan hambatan teknis secara real time. Kemudian pelatihan tenaga kerja lokal. Di sini pemerintah dapat menggandeng Balai Latihan Kerja atau BLK dan perguruan tinggi di Kalimantan Timur untuk menyiapkan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat.
Kemudian penerapan teknologi pengawasan digital melalui penggunaan dashboard digital berbasis BIM dan IoT yang dapat ditingkatkan untuk memonitor mutu pekerjaan secara langsung, termasuk integrasi data inspeksi lapangan secara real-time, dan peningkatan dokumentasi dan pelaporan mutu. Itu yang terakhir, yang dimana proyek ini harus dijadikan sebagai role model dan seluruh dokumentasi mutu dapat dijadikan referensi atau standar minimum mutu untuk proyek kementerian lain di IKN. Kesimpulan dari studi kasus ini adalah pelaksanaan konstruksi menghadapi berbagai tantangan, terutama dari sisi cuaca, logistik, koordinasi antar pemangku kepentingan, dan ketersediaan tenaga kerja lokal terampil. Risiko-risiko tersebut berdampak terhadap mutu pekerjaan dan potensi keterlambatan pelaksanaan jika tidak ditangani dengan baik. Meskipun demikian, upaya pengendalian mutu telah dilaksanakan melalui penerapan SOP konstruksi, uji material, audit berkala, serta pemanfaatan teknologi BIM. Hasil pengawasan mutu menunjukkan bahwa proyek masih berada dalam jalur yang dikendalikan, namun membutuhkan penguatan koordinasi dengan sistem monitoring agar kualitas akhir bangunan tetap memenuhi standar. Dengan memperhatikan rekomendasi yang telah disampaikan, pembangunan kantor Kemenko 3 di IKN diharapkan dapat menjadi acuan bagi proyek kementerian lainnya, sekaligus memperkuat tata kelola pembangunan infrastruktur pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Sekian pemaparan tentang pelaksanaan pengawasan mutu pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3 Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur di Ibu Kota Negara. Terima kasih.